Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Malam hari ini pemirsa spesial, saya akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Jawa Barat. Sudah hadir di studio RCTV ada Bapak Dr. Randus Haji Anwar Yasin. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu bersemangat melihat Pak Yasin ya. Harus ya Pak? Harus. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di sini lagi Bapak. Pasti juga menyapa pemirsa RCTV. Mangga silakan Bapak ingin menyapa warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wong Cirebon, Wong Indramayu, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Anwar Yasin, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS Dapil 12, berada sekarang ini di Komisi 2. Oke, selama sepekan ini apa nih kesibukannya Pak Yasin? Jadi kesibukannya silaturahim masyarakat, melihat kondisi masyarakat seperti apa, terutama masyarakat kota, kabupaten, dan Indramayu. Oke, bagaimana kondisi masyarakat di kota kabupaten Indramayu Pak Yasin? Jadi memang masyarakat, ya saya lihat kemarin waktu pekan kemarin saya udah kasih tahu bahwa problem masyarakat itu terpuruk gara-gara BBM naik. Tapi kita akan bicara yang lain lah ya. Jadi problem sekarang ini banyak angkatan kerja tidak mendapatkan kerja. Ini yang saya pikir ini kan sebenarnya demografi Indonesia ini ada keuntungan karena sekarang angkatan kerja banyak. Betul. Tapi ini jadi musibah ketika mereka justru nggak bisa kerja. Itu yang jadi masalah. Apakah karena kurangnya lahan pekerjaan? Jadi menurut saya memang ini ada problem tersendiri. Tapi yang paling penting itu bahwa pemerintah kita tidak bisa membuat lapangan usaha. Ini paling penting. Tidak ada perlindungan khusus untuk warga Indonesia untuk bisa kerja nyaman di negeri sendiri. Ini problem loh. Jadi saya lihat dulu saya juga melihat seperti itu ya. Ada kawan saya dari luar negeri kuliah, ada yang di Jerman, ada yang di Prancis. Ketika pulang itu dia kan di sana kuliah masih paling pintar nih. Pas pulang bareng orang sananya ke sini, ke Indonesia. Pas ternyata dulu pinteran dia, ini diajarin, tiba-tiba gajinya gedean orang luar negeri. Kenapa? Karena kamu orang Indonesia pakainya rupiah, ini orang luar negeri pakai dolar. Pertama itu. Yang kedua, ketika saya datang, saya umroh ke Mekah, saya ketemu ada orang Indonesia. Apa kerja Pak? Supir. Gimana supir? Wah, dia kecewa banget. Sedih jadi orang Indonesia. Kenapa kata saya? Karena pertama, dia gajinya 1.750 real. Dia tuh supir, dia ahli nyupir pokoknya, udah B2 umum. Tiba-tiba dititipin oleh bosnya orang Arab, baru dititipin belajar nyupir. Pas gajian berapa? Dia 5.000 dolar. Kan tanya dong, kok saya sebagai mentornya, saya sebagai orang ahlinya dapat 1.750 dolar, kenapa ini 5.000? Ya karena ini orang saya harus bela, ini warga negara Arab. Kamu kan orang Indonesia. Akhirnya orang Indonesia nih nggak bisa bersaing di luar, di Indonesia sendiri harganya turun. Pertama itu masalah. Yang kedua, ini problem lagi di Indonesia ini, problemnya tenaga kerja kita ini kesulitan. Jadi karena kita dibiarkan seakan-akan kita harus bersaing dengan orang luar. Jadi datangnya tenaga kerja asing ke Indonesia ini jadi musibah buat kita. Kalah saing kita Pak Haji? Bukan kalah saing. Karena nggak ada perlindungan. Jadi mestinya kata saya gini, ini kan ketika tenaga kerja harusnya dilindungi. Saya lebih suka ini orang-orang ini ya kita pengen yang dapat subsidi itu orang yang kerja, bukan orang nganggur, orang miskin bukan. Ini dampaknya jelek loh. Oh begitu. Jadi kenapa orang miskin terlalu bertambah? Karena dia akan dapat BLT. Mengharap bantuan dari pemerintah. Padahal sementara orang yang angkatan kerja yang kerja nggak dibantu. Jadi saya pikirnya gini, kalau saja pemerintah punya kebijakan khusus, ya, kebijakan khusus misalnya gini, investor asing boleh datang ke sini, tapi tolong tidak membawa tenaga kerja.
Oke. Kemudian apa konsekuensinya? Pemerintah daripada subsidi kepada masyarakat itu, pemerintah menggaji karyawan selama setahun, sehingga perusahaan asing itu selama setahun tidak menggaji karyawan. Seperti itu. Oke. Nah ini keren nanti. Jadi investor datang tapi tidak membebani. Memanfaatkan SDM yang kita miliki gitu, kita Pak. miliki. Kemudian tahun berikutnya SDM kita langsung kerja. Jadi tahunnya udah kerja semua. Itu namanya berpihak kepada masyarakat. Kalau ini keren. Jadi kita tidak tergantung ke tenaga kerja asing. Iya, jangan tergantung. Ini berbahaya. Oke, tapi kenyataan masih begitu ya Pak Haji ya? Kenyataannya saya repot. Orang kita ini datang pintar dites nggak bisa, orang asing datangnya langsung kerja. Kenapa alasannya? Dia yang punya duit. Orang asing mau investasi, tapi dengan bawa buntut itu kan bahaya. Oke, apakah kita juga SDM-nya kurang nih dari keterampilan atau skillnya? Wah, orang Indonesia itu hebat. Hebat. Nah, cuma ya harus mesti ada perlindungan kepada orang Indonesia. Pemerintah nggak boleh diem. Angkatan kerja ini langsung kerja, kemudian digaji oleh dia setahun, kemudian terus digaji oleh pemerintah, sehingga kita menerima pekerjaan tuh jadi banyak anaknya yang bisa kerja, tidak perlu tenaga asing. Ini orang asing banyak kerja, orang Indonesia nggak bisa kerja, kan ngaco. Oke, jadi pemerintah termasuk belum berpihak pada rakyat? Ya belum, jauh lah. Kalau berpihak nggak mungkin BBM naik. Oke, tapi kan sudah ada nih, seperti bantuannya itu. Ya bantuan itu BLT justru, itu, Pak Haji. justru tidak mendidik masyarakat. Mesti yang dibantu itu orang kerja. Misalnya saya setuju pemerintah misalnya menambah gaji orang yang gaji UMR ditambah oleh pemerintah. Jangan dinaikkan. BLT. Pemerintah menambahkan. Oke, menambahkan. Itu keren. Oke, baik. Baru kalau jadi sehingga orang Indonesia tuh kalau dia mau bagus dia kerja. Jangan ada usaha sampai gitu ya? daftar miskin nambah terus kan begitu. Ini bahaya kondisi begini. Sehingga tidak punya mental jiwa bersaing, nggak mau jadi usaha, saya mah nganggur aja. Ini contoh dulu pemerintah Jawa Barat zaman Gubernur Ahmad Heriawan. Iya. Dulu desa-desa itu dapat bantuan dari pemerintah desa tertinggal. Saat itu dirubah oleh Ahmad Heriawan desa mandiri. Desa mandiri. Jadi yang dibantu itu adalah desa yang udah maju. Ketika udah maju dibantu, kalau yang nggak maju nggak dibantu. Jadi kan berlomba untuk maju nih. Baru dia desa pada maju. Terus Oke, betul seperti juga itu. ya. Jadi keren. Jadi diambilnya ya Berlomba-lomba ya, Pak, untuk ya? maju. Jangan sampai desa itu berlomba untuk miskin. Kenapa? Kalau miskin dapat dana, ini kan ngaco. Akhirnya jadi miskin semua desa. Nggak ada semangat. Kalau ini dia mau dapat di 1 miliar, dia harus dibikin terpacu, ya? dinilai. Ya. Oh desa ini maju. Wah hebat itu. Baru bisa maju. Jadi dibangun mental dulu. Yang prestasi dikasih hadiah. Bukan orang yang nggak prestasi kasih hadiah, salah. Oke, agar terus berprestasi. Iya. Oke, luar biasa sekali ini apa yang disampaikan Pak Yasin ini pemirsa. Jadi kita termotivasi terus untuk maju ya, jangan hanya berdiam diri pasif ya Pak Yasin. Oke, ini semangatnya luar biasa, ini menular kepada kita semua pemirsa TV. Baik, kita akan lanjutin lagi pemirsa berbincang bersama dengan Pak Anwar Yasin, tapi kita harus jeda tetaplah bersama kami di RCTV. Jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Anwar Yasin, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 12 dari fraksi PKS. Ya, berada di Komisi 2 Bapak ini tentang perekonomian. Oke, ini tadi disampaikan oleh Bapak, pemerintah ini belum berpihak pada masyarakat. Belum. Oke, dari soal perekonomian juga ya Pak ya? Belum. Ini kan kita sedang dalam masa terpuruk. Iya. Harus lebih pro lagi kepada masyarakat pasti pemerintah. Apa yang harus dilakukan sih Bapak oleh pemerintah nih Pak? Jadi pemerintah tuh harapannya bisa hadir di hadapan masyarakat, dia sebagai pembela masyarakat. Ini kan masyarakat dibiarkan saja seperti itu. Terus program-program pemerintah yang bagus tuh harusnya dia jadikan acuan untuk membantu masyarakat. Ya ini kan misalnya ada di Jawa Barat tuh, misalnya ada program ya. Dulu kita bikin tentang perda pesantren. Perda pesantren. Tapi waktu itu anggota di Jawa Barat itu terlalu semangat, padahal undang-undang pesantrennya belum jadi, perdanya mau jadi dibatalkan. Terus yang kedua kita bikin ada perdanya fasilitasi ya, pendidikan pesantren. Nah perda ini dibikin fasilitas tentang pendidikan pesantren, tapi nyatanya pesantren kurang tahu gitu. Tentang perda itu? Iya, saya berharap kan gini, harapan saya
bahwa ke depan itu pesantren nggak usah bikin proposal, kasihan dia, kiai, itu nggak bisa bikin proposal, harus difasilitasi apa. Jadi harusnya pemerintah Jawa Barat menyiapkan dengan adanya perda ini sudah ada data pesantren, kapan dia bantu gitu. Nah kita ini pemerintah sekarang perdanya udah ada, bantuan nggak ada. Pesantren itu kan kasihan. Pesantren itu sama dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Pesantren sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Pesantren itu sudah memberikan andil besar untuk menjadi Indonesia masyarakat jadi pribadi Indonesia itu salah satunya adalah bentukan pesantren. Nah, tapi perda sudah ada, bantuan nggak turun. Lain zaman akhir. Akhir ini dulu nggak ada perda, tapi pesantren dapat loh, satu kobong 100 juta, ribuan pesantren dapat, sehingga dia terima kasih. Nah sekarang ini pemerintah udah ada perda, tapi di Jawa Baratnya pelaksanaan nggak ada. Itu kan kasihan pesantren. Kita udah silaturahim, kita ngomong, udah berharap, tahu-tahu nggak ada kunjung. Ada sebenarnya program yang bagus di pesantren, namanya OPOP. Iya, One Pesantren, One Product. Itu kan keren bahasanya. Tapi pelaksanaannya bukan itu. Seperti apa, Pak? Pelaksanaannya di Jawa Barat tuh hanya ada perlombaan saja. Perlombaan. Kompetisi. Ini ada usaha apa. Jadi usaha yang udah ada. Jadi bukan menghidupkan. Ini kan harapan kita. Wah, ini pesantren diajarin bisnis nih. Nanti pesantren ada sumber penghasilan dong. Karena kan hanya di pesantren yang bayarannya murah. Maka dari dulu tuh kiai itu selalu nombok untuk pesantren, bukan buat untung. Sehingga ini problem kita. Jadi dari sejak berdiri pesantren tuh nggak ada kiai itu tujuannya untuk memperkaya diri. Tujuannya bagaimana menjadi anak-anak santri hebat. Jadi zaman dulu santri itu bikin pesantren harus kaya dulu. Kiainya kaya, kurang rekrut santri-santri. Santri tuh jarang bayaran, kadang-kadang ada yang bayar, ada enggak. Tapi biasanya di situ ada keberkahan. Santri-santri yang pinter-pinter nanti dibidik sama kiai untuk jadi mantunya, kan keren. Unggul. Iya, makanya mantu kiai itu banyak kan juga hebat. Oke, gitu. jadi perhatian untuk pesantren ini harus lebih ditingkatkan harus. lagi. Jadi mestinya ini kan kebijakan pemerintah. Di Jawa Barat kan udah puluhan ribu lebih pesantren itu nggak ada bantuan. Ini tanggung jawab kita. Ini mayoritas loh. Mayoritas di Jawa Barat itu pesantren banyak, harus dibantu. Kasihan kiai-kiai itu. Ya kiai kan nggak dapat gaji. Iya betul. Nah itu yang harus diperhatikan ya, pemerintah harus hadir di pesantren, membantu mereka sehingga membangun tuh nggak perlu lah pakai proposal. Kita tinjau aja. Ini anggota Karena dewan. sudah ada aturannya Pak ya? Ada. Jadi anggota dewan di Cirebon pesantren apa aja kita ada datanya, udah lengkap nih, datanya lengkap. Tinggal bantu, nanti bantuannya pesantren besar berapa, pesantren sedang berapa, pesantren kecil berapa. Apa ada kendala Pak Haji? Ya kendalanya kan mungkin nggak ada duit ya. Anggaran. Tapi kan kita juga tersinggung kalau anggaran tiba-tiba pemerintah Jawa Barat bikin alun-alun, itu bikin kecewa. Iya kan? Betul, kita kecewa. Lalu itu apa? Mendingan bikin sekolah, pesantren, irigasi, apa itu yang bermanfaat untuk masyarakat. Itu keren baru. Sebagai wakil rakyat nih, bagaimana nih soal budgeting nih Pak Haji? Iya, jadi ini kan problemnya keberpihakan kepada masyarakat. Jadi anggaran ya di Jawa Barat tuh untuk petani, untuk nelayan kecil banget. Dibanding yang lain ya. Sehingga ini jadi padahal itu mayoritas warga Jawa Barat. Oke, nelayan, petani. Iya, seperti itu. Jadi kita pengen ini program-program yang sudah ada perdanya, tolong dong difasilitasi, jangan dibiarkan. Ini kan kasihan pesantren-pesantren udah ngarepin, betul. ya OPOP juga cuma nggak ada peningkatan. Kalau kita cek, coba pemerintah, ini pesantren yang ikut OPOP apa, terus ada perubahan nggak setelah itu? Nggak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kita kan pengennya pesantren tadinya nggak punya usaha. Betul. Pesantren ada kemajuan ya Pak, ada donatur ya? baru, ada motivasi, jadi ada tambahan loh dana pesantren dari hasil ini, kan keren. Ini nggak ada. Apalagi ada lagi nanti nih namanya program petani milenial. Petani milenial. Keren kan? Betul. Nama programnya keren. Saya sangat setuju. Ya. Program sangat setuju. Tapi sayang karena program itu dadakan dan program itu awalnya tidak melibatkan anggota dewan. Jadi kita berharap anggota dewan itu petani milenial itu udah ada di masyarakat. Iya.
mereka yang harus diambil. Ini bikin daftar baru petani milenial lewat internet, sehingga yang datang tuh bukan petani sebenarnya. Apa tuh, Dia Pak? bingung. Yang masuk baru lulus apa datang, sehingga ada juga kekecewaan ya, yang petani di Cikole udah ngomong ke saya WA tuh, Ustadz, saya udah kesulitan nih, rugi segala macam. Aduh, kasihan kan? Perlu inovasi. Ya perlu. Apa kita tidak ada teknologi yang lebih maju lagi? Ya harusnya ada teknologi, tapi yang kita inginkan, bahwasannya pemerintah Jawa Barat ini harus membangun petani lebih utama, bukan menghadirkan petani milenial, kemudian dia juga nggak tahu tentang pertanian. Mestinya petani milenial yang ada di kampung itu diambil, kemudian dia dijadikan, dididik dengan teknologi, jadi dia emang petani, senang petani. Ini kan orang baru belum ngerti pertanian, ya nggak bisa Harus ada apa-apa. pembinaan ya? Iya, pembinaan. Oh, Terus begitu. akhirnya ya terlibat tanggung, maklum lah, karena namanya program tanpa ada tahapan-tahapan yang jelas. Program dadakan itu selalu aja bikin gagal. Oke, Kalau dia mubazir dong, iya, Pak. Iya, jelas. Jadi seperti itu, ada peran beliau, ada apa. Jadi kita ini jadi dapat tantangan baru. Tantangan baru kenapa? Kita belum bisa menghadirkan pemerintah kepada para petani milenial yang asli. Jadi bukan didikan dia gitu. Pemerintah mendidik petani milenial bukan petani. Sementara petani yang asli nggak dididik. Oke, ini juga bidang Bapak ya Pak ya, Iya, pertanian, iya. peternakan juga ya? Iya, peternakan. Oh baiklah, jadi ini harus ada termasuk inovasi yang lebih baru lagi nih? Ya maksudnya, Yasin ya? jadi pemerintah tuh harus mengajak semua stakeholder yang ada ya. Jangan sampai intuisi pribadi dijadiin program. Siap. Ini kan harus jadikan bersama. Iya, Kalau iya. udah bisa, oke. Dipanggil para ahlinya, kan banyak para ahlinya. Kita panggil, ada dari ITB, ada dari IPB, ada dari mana, kita ambil, bicarakan seperti apa. Kemudian dipanggil anggota dewan juga dipanggil, karena dia tahu wilayahnya. Iya. Jangan sampai salah sasaran kan seperti itu. Ya kondisi seperti itu. Jadi Oke. keberpihakan kepada pertanian, peternakan apalagi. Peternakan. Pemerintah harus lebih berpihak pada masyarakat. Iya. Gitu ya. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi pemirsa berbincang bersama dengan Pak Anwar Yasin, tapi kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami. Dialog khusus bersama dengan Bapak Dr. Randus Haji Anwar Yasin, pemirsa kembali untuk Anda. Tadi disampaikan bahwa pemerintah harus lebih terhadap rakyat ya. Dan pemerintah juga didorong untuk lebih aktif lagi mengembangkan program pemberdayaan ekonomi sampai tingkat pelosok, sampai ke berbagai sektor nih Pak Haji. Seperti apa sih Bapak punya impiannya Pak sebagai wakil rakyat juga dari Jawa Barat nih? Jadi kan kita ingin Jawa Barat itu fokus untuk membangun masyarakat Jawa Barat. Iya. Ini Jawa Barat itu termasuk daerah yang sebenarnya daging juga kurang loh. Daging juga kurang. Jadi daging kurang. Jadi sapi-sapi yang ada kita sangat sedikit. Ketika saya ke Ciamis kemana, sapinya itu kandangnya aja pada rusak. Oke. Udah gitu saya cek itu juga pakannya kurang. Kata saya kalau orang mau melihara ini kandangnya rusak, pakannya kurang, gimana mau berkualitas? Betul. Nah ini kondisi kita. Jadi emang ini harus diminta keberpihakan pemerintah Jawa Barat kepada sektor perekonomian. Ini kan untuk masyarakat. Mestinya dia harus membuat kekhususan ya. Kekhususan misalnya apa sih yang berbuat untuk masyarakat? Ini kan bisa antara pertanian dan peternakan. Ini pertanian dan peternakan ini saling mengisi. Limbah pertanian untuk peternakan, limbah peternakan untuk pertanian. Iya. Ini kan harus cuma dikasih sedikit teknologi sehingga masyarakat itu ya kalau kemarin kita bilang jangan sampai masyarakat kita itu kesusahan mencari pupuk. Kalau masyarakat bikin Kesulitan pupuk sendiri, nih, ya kalau dia bisa bikin pupuk sendiri kan keren. Cuma kan kita nggak tahu ada jangan-jangan ada Pupuknya mahal Pak. ada mafia pupuk. Nah itu ada pun jadi Iya. terbatas Iya, stoknya. jadi kemarin udah kita bahas tuh masalah pupuk, masalah apa. Jadi yang penting keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Jawa Barat. Saya khawatir masyarakat Jawa Barat ini nggak bisa manfaat apa, bisa lagi nih ya. Kita lihat sekarang ada asrama haji Indramayu tuh. Betul. Ini bukan Komisi 2, tapi nggak apa-apa lah. Asrama haji di Indramayu, kemudian embarkasi Indramayu. Iya. Ini kan bandaranya Kertajati. Kertajati. Iya. Ini kan mestinya disiapkan dong. Kertajati ini. Sebab untungnya besar loh. Betul. Kalau nanti haji, umroh dari situ,
Dampaknya Tapi itu. nyatanya sekarang nggak disiapkan. Kurang serius. Betul. BJB dikelola oleh pemerintah. Ya jalannya aja dari Bandung itu belum nyambung loh. Jadi orang Bandung kalau mau ke BJB muter ke Cikampek. Iya, iya. Kan kelamaan. Padahal adanya BJB ya bandara Dampak perekonomian, ya, internasional Jawa Barat ini penting banget sebagai pintu gerbang Jawa Barat. Dan ada Bandara Hussein itu sulit loh. Ini kan Bandara Hussein bandara militer. Iya. Jadi kalau ada pesawat-pesawat yang ngeri kalau Bandung ke Bandung, balik lagi, Iya, balik iya, lagi, iya, balik iya. lagi. Iya, iya. Jadi dia ngeri. Nah ini harusnya pemerintah memberikan ketenangan. Ini loh, ada BJB keren. Nah ini harus ada kerjasama, baik pemerintah Jawa Barat maupun pusat. Bagaimana supaya hidup ini BJB sebagai kebanggaan Jawa Barat. Ini kan bisa haji, Betul. umroh, kemana-mana orang jadi pintu gerbang. Dan kalau ada pintu gerbang itu berarti siap-siap tuh. Ada investor, ada apa, Betul banyak lah. sekali. Cuma kalau saya di pintu gerbangnya enggak, ini jadi apa nih bandara haji? Apa namanya bandara internasional Harus lebih Jawa Barat dimaksimalkan tuh? lagi begitu ya? Harus, dia harus diperhatikan apa sih kekurangannya. Kita jangan-jangan lama-lama terbengkalai makin bahaya nih. Betul. Jadi ada aset yang tersia-siakan. Ini potensi yang tersia-siakan. Ini sayang nih. Anggaran sudah besar dibangun ya Pak Haji. Anggaran udah lama dibangun, udah lama. Tapi akhirnya belum juga maksimal. Nah, menurut saya ini harus ada prioritas dalam pembangunan Jawa Barat. Apa sih prioritasnya? Ya dalam kondisi begini, kalau saya Komisi 2, ya prioritas di perekonomian dong. Betul. Sebab orang itu kan gini, kalau miskin orang itu semakin susah lah. Jadi senyum juga susah kalau miskin. Jadi dia harusnya Iya, iya. dikasih bagaimana ya tadi dibuka peluang kerja bagaimana menciptakan teknologi baru, bagaimana meringankan beban petani, beban nelayan, bagaimana caranya UMKM itu bisa berjalan dengan bagus. Itu yang harus dilakukan. UMKM kan paling bertahan ini, tapi Iya, betul sekali. sentuhan pemerintah jarang. Makanya itu harus dibikin seperti apa. Sehingga nanti masyarakat Jawa yakin gubernur kita ini bisa baik sesuai dengan visi misinya. Jawa Barat akan menjadi juara lahir batin. Iya. Tapi kalau seandainya seperti itu, bagaimana? Untuk lebih meningkatnya lagi. Iya, jadi orang dapat program petani milenial, tiba-tiba setelah berapa bulan petani milenial tuh menggerutu, kesel. Ini kan bahaya. Iya. Orang dibikin apa, jadi bikin kekecewaan semua. Nah, ini harus dirapikan lagi menurut saya, sehingga pembangunan itu harus jadi ada kebersamaan. Kebersamaan. Misalnya gini, ini kan senangnya masalah wisata. Oke. Wisata ini. Nah, wisata itu dibangun. Di atas wisata itu tuh ada pertaniannya, ada apa. Jadi wisatanya jadi tidak merubah. Paket komplit ya, Pak? Iya, lengkap. Jadi ini saling melengkapi. Jadi dia wisata tapi menjadi sumber penghasilan, sumber ini. Terus nanti bagian yang infrastruktur masuk ke wisata. Ya. Jadi akhirnya saling membantu. Ini kan enggak bangun wisata, irigasi diabaikan. Pertanian nggak perlu wisata, kalau hasil taninya bagus, dia keren. Ini kan hasil taninya nggak ada, sedih loh. Betul sekali. Ya itu, Pak, ya. itu problem-problem kita. Nah, harapan kita nanti baik pemerintah Jawa Barat maupun pemerintah Indonesia, semua kebijakan harus berpihak kepada rakyat. Harus berpihak pada rakyat. Percuma ada kebijakan kalau tidak berpihak kepada rakyat. Jadi jangan sampai pemerintah itu jadi kelihatannya kok aneh ya. Contoh kemarin kan saya udah bilang kemarin tuh, APBD yang bermasalah Iya. dibebankan masyarakat. Mesti koreksi dong APBD. Kenapa nih? Oh, pangkas tuh koruptor. Imbasnya masyarakat yang merasakan ya Pak. Iya, ini mestinya kan kebocoran ditutup apa. Nah, ini yang kita harapkan ada kesadaran. Kesadaran pemerintah bahwasanya ini kita ini sekarang sedang berjalan dan akan dinilai. Jadi jangan sampai pemerintah ini kan jadi orang boro-boro nurut sama pemerintah. Sekarang saya sedih loh. Yang saya sedih itu gini. Kenapa tuh Pak? Polisi-polisi kampung tuh pada nggak dipercaya masyarakat. Padahal gara-gara Sambo. Tapi semua polisi dibenci. Imbasnya sampai iya, gitu ya Pak? Jadi kan saya, ini kasihan polisi ya. Orang mau bilang, mau tanya surat, ditanya lagi polisi. Mana surat dinasnya? Iya.
kasihan polisi. Ini gara-gara Sambo. Kepercayaannya jadi Iya, menurun. gara-gara Sambo. Ini mesti harus diselesaikan dulu. Apalagi Sambo itu kan berlarut nggak selesai. Ini menunjukkan kelemahan pemerintah. Harusnya sih udahlah, udah ketahuan kesalahan-kesalahan itu harus diputuskan cepat supaya apa? Supaya tidak merembet. Oke, jadi begitu banyak permasalahan yang kita hadapi Pak Haji. Iya, betul. Oke, ini jadi masyarakat juga harus lebih lebih kuat lagi nih. Iya. Harus lebih mandiri lagi juga. Iya. Oke, apa yang disampaikan Pak Haji kepada masyarakat Jawa Barat? Jadi posisi kita ini kan masyarakat masih bersarati dengan kondisi seperti ini. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana dia harus menjadi masyarakat yang cerdas. Cerdas. Ya, ini kan kita pengen masyarakat cerdas, sejahtera, sehat. Itu harus seperti itu. Nah, masyarakat cerdas itu tidak mudah ditipu. Nanti kan sedikit-sedikit nanti pemilihan presiden tuh, wah kata orang Cirebon, udah tahun pemilu ini ya. Siapa bae sing ngupai duit dipilih kan ngaco itu. Itu gara-gara itu menyebabkan kita nggak bisa bangun. Karena dengan cara itu nanti oligarki membelenggu. Oh, harus jadi pemilih yang cerdas ya Pak Yasin. Jadi seperti itu. Ini harus udah mulai ya di Jawa Tengah ada pemilih ya, yang pemilih desa, lawannya ngasih 700.000. Wow. Dia nggak kasih duit, tapi yang menang yang ngasih, nggak ngasih. Keren itu, baru di Jawa Tengah ya ada. Ya. Udah viral itu, udah viral sampai ke saya. Wih, ada juga pemilih gini. Kalau nggak salah saudara sepupunya Gus Baha ya. Mungkin karena ini saudara sepupu Gus Baha ya. Gus Baha kan dicintai masyarakat. Ini Gus Baha, karena Gus Baha itu selalu enak ngomongnya. Oke, jadi kembali lagi ya Pak ya, kita harus jadi pemilih yang cerdas. Itu di kampung itu udah bisa cerdas loh. Sampai orang-orang yang ngasih duit 700.000 tuh nggak dipilih. Katanya uang nggak laku ya. Uang nggak laku. Oke, semoga juga nih masyarakat di Jawa Barat, Kota Kabupaten Cirebon, Indramayu semuanya menjadi warga yang cerdas ya Pak Haji ya, yang sehat juga pastinya. Oke Pak, sebagai penutup apa yang disampaikan lagi pada masyarakat Kabupaten Cirebon, masyarakat Kota Indramayu? Kabupaten, Kota, dan Cirebon, ya jangan putus asa dengan kondisi begini. Ini kesengsaraan ini pasti berlalu. Yang penting kita tetap munajat sama Allah, tetap berusaha, dan kita harus menjadi cerdas. Jadi kita jangan sampai mudah diiming-imingi, mudah diamang-amang, apalagi diomong-omong. Jadi harus betul-betul kita punya kemandirian, yakin bahwasanya takdir Allah, masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang baik. Hanya kita butuhkan, kita harus rajin ya, rajin belajar, rajin berdoa, rajin berusaha, itulah kita lakukan semua. Oke, baiklah, semangat terus pastinya. Terima kasih banyak Pak Anwar Yasin, apa yang disampaikan semua bermanfaat, memotivasi kita semua agar lebih mendekatkan diri lagi ya Pak ya, biar lebih bersemangat lagi, termotivasi agar lebih sejahtera lagi ya Pak. Amin. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan tayangan kami, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Pak, sehat terus ya Pak ya, sampai ketemu lagi nanti ya Pak ya. Semoga terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat ya. Oke, saya Novia Aprilia, pemirsa harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.